Rahman doang ada lagi maksudnya najem suara gila. Turun nggak ada pendek ini. Lampu baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله
لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتقدير والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مرضات الله والقرب والثواب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حق فاحفظنا وثبتنا مع الثبات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أهل من حق غضبك العين. اللهم يا من وفق من خير وأعانه عليه بك اللهم من خير وأعين عليه. اللهم هذا من بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik-baik, hari jemaah Islamiyah Mufti Masjid Kaum Kidul Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Rabbana. Kembali Allah berikan nikmat demi nikmat Agung kepada kita, serta nikmat Islam, nikmat iman kepada kita Allah untuk kita. Allah berikan taufik dan hidayah dan inayah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, ketentraman dan keraslatan, nikmat rezeki yang Allah limpahkan, nikmat bermacam fasilitas kepada Allah mudahkan kepada kita. Dan ini semua nikmat-nikmat Allah sempurnakan dan ada nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bersyukur nikmat-nikmat tersebut diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Ketika kita saksikan kalau kita adalah seorang pengarang kita, bagaimana kita hendak mengetahui bagaimana keadaan kita di hadapan Allah, kita termasuk ada cinta yang diridhai atau sebaliknya naudzubillah min dzalik, maka ulama tersebut memberikan satu jawaban yang syamil yang pendek tapi memiliki makna yang luas dan mengatakan kalau kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan di hadapan Allah, maka termasuk yang mencintai Allah atau diridhai oleh Allah, lihatlah saat ini mana engkau diletakkan oleh Allah. Maka alhamdulillah kita bisa bersyukur bersama baik walaupun kita bukan jadi orang baik saat ini, kita bersama baik kepada Allah dan kita jadikan hamba yang baik, hamba yang cinta kepada Allah dan berikan istiqamah. Saat ini kita dikumpulkan Allah dimani dalam keadaan tidak lalai kepada Allah, tidak dalam keadaan kita berdoa dengan niat kepada Allah, tapi lebih tidak kalau kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kita dicegah Allah dari segala bentuk kelalaian dan segala bentuk kemaksiatan saat ini dengan ketaatan. Ada sebagian saudara kita mereka tercegah dari kemaksiatan, tercegah dari kelalaian, tapi bukan dengan ketaatan yang kita rasakan saat ini. Mereka tidak hendak bermaksiat, tapi mereka disibukkan dengan pekerjaan dunia mereka yang tidak punya tertolong dalam kemaksiatan, tapi mereka tidak masuk orang ini kepada Allah. Ada orang yang ingin menjaga Allah dari kemaksiatan, tapi dengan diberikan suatu penutup yang menghalangi untuk bermaksiat, itu suatu musibah. Dia diberikan Allah sakit sehingga tidak mampu bermaksiat, tapi dia pun tidak melakukan suatu ketaatan. Ada pula orang yang diberikan Allah tidak diberikan Allah untuk bermaksiat kepada Allah, dia diberikan suatu pekerjaan yang tidak mampu dia tolak, tapi
ibadah insyaallah taala seperti yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan satu pekerjaan. Alhamdulillah saat ini ketika ini kita dicinta Allah dari kelalaian, dijauhkan Allah dari kemaksiatan, tapi bukan kita dijadikan sakit atau disibukkan dengan dunia kita, tapi kita dicinta Allah dari kelalaian dan kemaksiatan. Juga pada masjid ini di waktu berberkah ini dengan syair antara Indonesia dengan iktikaf, berzikir, mengambil ilmu yang bermanfaat, mensyiarkan masjid ini, saling duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ziarah kepada Allah dan saling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi nikmat. Wa rahmatullah taala sallallahu alaihi wasallam dari bulan Jumadil Tsani. Jumadil Ula sudah lewat, Jumadil Tsani ada nama gereja habis sejak Sya'ban. Bersya'ban kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan dari segala bentuk kebaikan amal soleh, termasuk lintasan niat pikiran yang baik, dicatat amalan yang baik di sisi Allah, dan segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan sepanjang bulan yang lewat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bulan menjadikan Allah lebih baik, lebih mulia, lebih banyak ketaatan kita kepada Allah dibandingkan bulan yang kemarin. Sebagaimana dikatakan ulama, maghfur dan kalian termasuk orang yang merugi kalau hari ini sama seperti yang kemarin dalam ketaatannya. Maka kita usahakan insyaallah bulan ini jauh lebih banyak kemuliaan daripada ketaatan yang terlakukan dibandingkan bulan yang sudah lewat, dan semakin terjauh dari kita dari segala bentuk kelalaian dan kemaksiatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ahbab dan ikhwan rahimakumullah, malam hari ini termasuk satu bab yang sangat penting dan mudah-mudahan memberikan suatu faedah yang besar untuk kita, untuk menambah keimanan kita kepada Allah, khususnya kepada baginda Rasulullah, untuk menambah kecintaan kita kepada Allah, khususnya cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah cukup panjang pembahasan dan ilmu fikih yang kita bahas dalam bab haji dan umrah, sampai di akhir kitab, muallif kitab menjelaskan kepada kita sebuah hadiah dari beliau untuk kita. Pembahasan bukan tentang fikih, tapi tidak bisa dilepaskan dengan haji dan umrah, yaitu bab menjelaskan tentang ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rahimahullah taala wa rafa'ana bil hidayah. Amin. Khatimatun, yaitu penutup kitab fi ziaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang perkara yang berhubungan dengan ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yuballigh ra'ayatu ziarati sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semoga kita berkat pembahasan kita pada malam hari ini, dan seorang dari kita kecuali insyaallah sebelum kita diwafatkan oleh Allah, kita diizinkan Allah berkunjung kepada kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kita kesempatan berulang-ulang kali berbicara beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan usannu ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma' wa ba'd ulama ujibaha wa yadri ma'aha ziyarat masjidihi wa i'tikaf fihi biqawli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walau annahum yadhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. Ikhwan rahimakumullah, ziarah kepada baginda Rasulullah, ziarah kubur Nabi, ziarah makam Nabi, ini sesuai dengan apa yang diucapkan Rasulullah. Rasul dulu ziarah kuburku kata Nabi. Jadi ada orang-orang yang tidak teman dengan ziarah kubur, saking buruknya mereka sampai kitab-kitab utama kita yang menuliskan di situ bab ziarah kubur Nabi didiamkan mereka. Ini kelompok-kelompok yang tidak teman ziarah. Ini perkara yang alhamdulillah menjadi suatu kesombongan, suatu musibah yang berat. Seorang
saking mereka sok sucinya, kitab yang dikarang Imam Nawawi contohnya dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menjelaskan tentang bab ziarah kubur Nabi. Mereka cetak ulang kitab tersebut dengan judul yang sama, pengarang yang sama, tapi judul dalam bab itu dirubahnya bukan bab ziarah kubur Nabi, tapi bab ziarah masjid Nabi. Memang ziarah masjid Rasul dianjurkan, tapi Nabi mengajarkan juga ziarah kepada makam Rasulullah. Ini suatu hal yang sangat buruk, tahrif, merubah, merusak daripada apa yang dikatakan para ulama. Ikhwan dan akhwat, apalagi ziarah jangan ziarah kepada Rasulullah. Ziarah kubur orang awam saja Rasulullah menganjurkan agar kita lihat dengan akhirat. Apalagi ziarah kepada para ulama, para salihin, dan ziarah kepada baginda Rasulullah. Mereka sahabat Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana sesuatu Rasul saat hidup. Setelah wafat Rasulullah, mereka mengunjungi makam Rasulullah. Mereka duduk lama di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang melarang kita untuk ziarah kubur Nabi? Bahkan ini ayat, ya, jelas-jelas Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya kita bisa dapat ampunan dari Allah dengan lewat baginda Rasulullah. Meminta agar beliau Rasul memintakan kepada Allah ampunan untuk kita, dan Allah pun menerima taubat kita lewat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan Allah memang hukum sunnah ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagian ulama, terutama mereka yang benar-benar asyik dengan Nabi, yang tahu benar bagaimana kedudukan cinta kepada Rasulullah itu adalah suatu perkara rukun daripada rukun keimanan yang harus ada pada diri kita, yaitu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengatakan sunnah, tapi wajib ziarah Rasulullah bagi yang mampu. Maka mereka mengatakan tak sah, dalam makna bukan tak sah pada orang ini meninggalkan suatu kewajiban haji. Orang yang berhaji tapi tidak kunjung Nabi, orang yang berumrah tapi tidak ziarah ke Abi Zahra, ini orang yang benar-benar lalai, buruk perilakunya. Kecuali kalau itu orang uzur, tidak ada kemampuan, yang memang tidak ada kemampuan dia untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat, jangan dari manusia, jangan dari mereka para salihin. Sering dan sering kita dengar, bukan cuma manusia, hewan, binatang pun cinta sama Rasulullah, dan mereka memiliki rasa rindu kepada Rasulullah, rindu, kangen sama Nabi. Ini bukan hanya semasa hidup Rasulullah, sampai setelah wafat Rasulullah pun disaksikan. Ilahi Al-Quran sampai hari ini, Ikhwan. Dan sering yang disampaikan, yang disaksikan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abbas Al-Maliki, abah kepada Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, tokoh ulama yang telah hidup sekian ratus tahun yang lalu. Bukan, beliau wafat mungkin baru 30-40 tahun yang lalu. Beliau menyaksikan dulu sebelum itu makam Rasulullah Masjid Nabawi dipegang oleh kelompok Wahabi. Orang bisa ziarah, orang bisa dekat kepada makam Rasul, orang bisa duduk dekat dengan makam Rasul, orang bisa menempatkan kendaraan mereka tidak jauh daripada Masjid Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku menyaksikan benar bagaimana onta-onta yang dibawa oleh orang-orang penziarah itu berusaha untuk mendekat kepada makam Rasul, tapi mereka tidak mampu karena tidak mungkin masuk ke dalam masjid. Mereka ditambatkan dan mereka dalam keadaan bercucuran air mata untuk onta mendeserkan muka mereka ke dinding yang nyambung ke dinding makam Rasulullah. Ini hebat, apa? Bukan kita dengar bagaimana cerita Imam Al-Bibah rahimahullah. Imam Al-Bibah yang menggambarkan dalam wasiat beliau yang ada di dalam syair yang beliau menyebutkan. Ini bukan cuma syair ungkapan, tapi hati yang dia saksikan tentang bagaimana hewan-hewan itu rindu kepada Rasulullah. Banyak hewan menceritakan mereka orang-orang yang memang rindu kepada Rasulullah, itu mereka menjadwalkan untuk ziarah kepada Nabi setiap tahun. Bahkan ada yang lebih dekat lagi yang mereka tadi mampu untuk setiap bulan sekali datang ini bicara tentang orang di luar kota Makkah dan Madinah. Mereka mempersiapkan bekal, mempersiapkan waktu, mempersiapkan diri mereka untuk ziarah kepada Rasulullah. Mereka punya onta, mereka khususkan kendaraan onta itu untuk dipergunakan untuk melakukan perjalanan kepada Rasulullah. Sehingga kami sehari-hari
dikerjakan. Dan disuruh kerja, dan disuruh kerja itu cuma dipelihara, dijaga, disehatkan, disenangkan. Subhanallah, dia punya jadwal, bisa berjalan kepada Rasulullah itu di bulan atau di bulan Rabiul Awal. Itu dari sekian bulan sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri. Sebulan sebelum datang waktu dia akan berkunjung kepada Rasulullah, dia akan mulai melakukan perjalanan itu. Perjalanan dari Yaman, ini seseorang dari Yaman. Yaman menuju ke makam Rasulullah ke Madinah, bukan jalan yang dekat, butuh berminggu-minggu. Ini Allah yang kan kita baca hari ini biasa. Tapi subhanallah ketika sudah dekat waktu saat majikan akan membunuh beliau untuk jarak kepada Rasulullah, ini Allah semerimus. Ini Allah betul-betul gagah luar biasa. Dia semangat luar biasa. Dan tampak lemah, tak tampak mulia, yang cuma saat itu kegembiraan daripada Allah. Seakan-akan dia Allah tahu tak lama lagi pada dia berujung kepada Rasulullah. Maka Imam Al-Bukhari seorang pengarang kitab Tiba Asli Yaman. Beliau menceritakan bagaimana yang pernah beliau saksikan rombongan orang-orang yang datang dari Yaman berkunjung kepada Rasulullah. Tidak sesuatu yang melebihi kehidupannya. Dan ini banyak diungkapkan oleh para salihin ketika mereka ditanya, mereka nak pergi haji, mereka mau pergi haji, orang-orang mau pergi haji, tapi mereka tanya mau kemana kalau dalam persiapan ini? Mereka mengatakan kami pengen ziarah kepada Rasulullah. Mereka tak kenal kami pengen haji tidak. Mereka senang mengungkapkan kami pengen ziarah kepada Rasulullah. Padahal mereka tujuannya haji, tapi mereka lebih mengutamakan hati mereka untuk menuju Rasulullah. Sehingga orang mengingkari kenapa mereka tidak mengatakan tidak pergi haji. Kok kamu mengatakan kamu mau pergi kepada Rasulullah ziarah? Aku jawab mereka, ma arafna dzul Ka'bah wala arafna al-hajj wala arafna ayy syai'in akan-din illa wasilatul Rasulullah. Kami tidak kenal tentang keagungan Ka'bah, keagungan Mekah, wala keagungan apapun dari syiar yang ada dalam Islam kecuali lewat baginda Rasulullah. Maka kita satu melebihan yang kami mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari mengatakan dalam qasidah yang sering kita baca, yaitu yang suka baca Maulid Tiba, sekali qasidah As-salatullahi
Allah ikhwani harus benar mengalami dalam hidup nangis karena rindu sama Nabi. Bayangkan sebelum itu keagungan Rasulullah, akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah berbuat untuk kita, bagaimana beruntung mereka para sahabat memandang langsung muka agung Rasulullah, yang tidak ada orang untuk melukis pada hidup berkurang memandang agung muka Rasulullah, bagaimana mereka para sahabat yang berkata musuhkan dengan Rasulullah, keagungan Rasulullah melampaui dari segala keagungan. Nabi memimpin dari semua Nabi dan Rasul yang kalau akan memberikan syafaat kepada kita, yang mana Rasulullah pernah mengatakan setiap Nabi-Nabi diberikan Allah doa yang mustajab, maka semua mereka telah menggunakan doa-doa tersebut, tapi aku tidak, kata Rasulullah. Aku simpan itu jatah dari Allah untuk hari kiamat agar aku mampu memberi syafaat kepada umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan pada jalan tajribani wala tasukhan, kau lepaskan tukang ke kanan onta itu, dosa kau turun onta itu, dosa kau turun, lepaskan dia jalan sendiri, pastikan dia nyampe kepada kata Rasulullah. Dia tidak bakalan nyasar, contoh tidak bakalan nyasar. Kalau dosa untung hari dosa, lepaskan pasti dia nyampe kepada kata Rasulullah. Kenapa yang untung dia kerinduannya kepada Rasulullah? Ini Allah ya Pak. Pada jalan jimal wala tasukhan maqa'idu syauqiha lil daim, yang menuntun mereka kepada untuk berjalan tanpa harus tersesat itu adalah kerinduan mereka kepada Madinatul Munawwarah, kerinduan mereka kepada Bapak Rasulullah SAW, kerinduan mereka kepada Rasulullah. Yang jelas tujuan berjalan Bapak Nabi adalah Rasul SAW, yang mana pasti kerinduan dari begitu banyak hadis Nabi yang menyatakan kalau beliau itu tidaklah mati dalam kuburnya, bahkan semua Nabi dan Anbiya, bahkan syuhada, bahkan banyak daripada kelompok umat Nabi Muhammad yang mereka dihidupkan Allah dalam alam barzakh mereka. Nabi menyebutkan dalam banyak hadisnya bahwa tidaklah salawat dan salam kepada Nabi bersalawat kepada Rasulullah kecuali salawat dan salam itu disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasul menjawab ucapan salam dan salawat itu kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, dalam diri kita yang sering sampai kepada itu, jangan mengukur keadaan ekonomi kita sekarang. Aku mohon di hati Allah, nazar Nabi, aku masing-masing ini tahu sebanyak untuk masing reda. Kami minta sama Allah yang Tuhan, tanam cinta kepada Nabi. Kalau Nabi sudah bercinta benar-benar sampai rindu kepada Rasul di hati kita, pastikan Nabi akan minta kepada Allah. Sampai Nabi akan rindu kepada kita, ikhwan. Rasul jangan rindu. Kalau Rasul sudah itu tidak pejabat di dunia dengan kedudukan mereka yang cuma sebatas kekayaan di dunia, jabatan dunia. Dia pajak berkendak manggil orang yang di Rasul sampai ke Jakarta. Dia bisa manggil siapapun yang berkendak untuk duduk sama dia. Allah Rasul lebih berani, lebih mampu, lebih kuasa dengan Allah daripada mereka yang cuma sebatas. Mungkin kalau Gubernur Sultan paling baca manggil orang di Sultan, Presiden Indonesia paling baca manggil orang Indonesia, tapi Rasul bisa memanggil siapa hukuman di dunia itu. Dan termasuk kita insya Allah bisa dipanggil oleh Rasulullah. Wa'alaikumsalam, jadikan diri kita dikenal oleh Rasulullah dengan memperbanyak membaca salawat serta kepada Rasulullah, dengan jadikan kehidupan kita atas dari sunnah Rasulullah, dan tanamkan kecintaan untuk bertambah dengan banyak membaca sejarah kehidupan Rasulullah. Baik, insya Allah dengan membaca banyak sejarah kehidupan Rasulullah akan tumbuh cinta lebih kepada kita, sehingga kita akan semangat menjalankan sunnah Rasulullah, dan kita pun insya Allah akan selalu bersalawat serta kepada baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah pun akan merindukan kita lebih dari kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Di sini beliau mengatakan dalam kita berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hukumnya sunnah, namun sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan kaum yang terpulang di samping untuk ziarah kepada Rasulullah juga ziarah kepada masjid Rasulullah. Karena memang di samping di sini akan disampaikan beberapa hadis yang memang perintah Rasul untuk ziarah kepada beliau. Memang Rasul pun menyuruh kita untuk mengunjungi daripada masjid Rasulullah
dan masjid yang lain yang mulia di muka Allah. Yang Nabi menyuruh untuk kita jangan sampai berziarah ke kalau mampu, bukan Nabi memaksa. Kunjungi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ada orang-orang yang terlalu sempit memahami hadis-hadis Rasulullah. Dia cuma baca satu hadis ini dan dia tak lihat hadis yang lain. Sehingga kalau ada orang ziarah ke makam lain, ke masjid lain, katanya bid'ah. Dia lupa kalau Rasulullah pun menyuruh kita ziarah ke Masjid Quba, solat 2 rakaat di Quba. Bahkan menilai ibadah umrah pada orang yang melakukan taharah rumahnya lalu dia berangkat ke Masjid Quba untuk melakukan sholat, maka ibadah tersebut dan perbuatan tersebut dinilai seperti orang yang melakukan umrah. Jadi bukan sebatas 3 masjid itu baik. Dan di sini jelas bukan hanya masjid yang kita kunjungi, tapi di situ ada sahih masjid. Dan ada masjid kecuali karena ada Rasulullah. Dan Nabi itu menjadi mulia dan agung kecuali karena di situ ada Rasulullah SAW. Bahkan bukan berlebihan dan jangan dihindari. Kalau kamu tidak setuju terserah, jangan dihindari. Ini kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa tempat yang paling mulia di alam semesta yang Allah ciptakan ini adalah bahkan melebihi dari surga Allah. Kamu tidak bisa menjadikan. Mereka mengatakan apa yang paling mulia, paling hebat, paling agung tempat itu di alam semesta yang Allah ciptakan ini, yaitu kubur Rasulullah. Tanah yang ada di situ diletakkan jasad Abu Rasulullah itu melebihi daripada segala yang cantik yang pernah diciptakan Allah, bahkan melebihi dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surga dapat kita pernah diciptakan Rasulullah. Tidak ada keindahan surga kecuali diciptakan karena Rasulullah. Dan Imam Ali bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hafidh radhiyallahu anhu mengatakan dalam wasilah yang saya kita juga di jannati masyarani wasfiha. Surga itu bukan karena keindahan dan kecantikan dan kemewahan, kemegahan, kelezatannya membuat aku ingin rindu masuk surga. Bukan itu maksud dia. Tapi membuat aku rindu pengen masuk surga, pengen cepat. Dikarenakan di situ tinggalnya Rasulullah. Kata orang soleh itu kenikmatan bidadari, kenikmatan subuh segala itu tidak ada pilihan, bukan itu yang mereka tuju. Tapi kedekatan kepada Rasulullah, memandang aku muka Rasulullah, duduk berdampingan dengan Rasulullah, ini yang mereka kejar, ini yang mereka harap. Ya, ini yang mereka, dan ini bukan kelebihan ungkapan Imam Ali bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hafidh kalau mengatakan bukanlah kenikmatan, keagungan, kecantikan surga itu berakulidu surga, tapi dikarenakan engkau dihibbi fiha berjamaah, dikarenakan situlah berdiamnya kelak kasihku baginda Rasulullah. Sampai ada di antara mereka yang itu dengan diberikan walaupun tidak macam-macam seperti mereka ucapkan, sampai mereka mengatakan seandainya Rasulullah tak ada surga, tak maksud pengen masuk surga. Kalau ungkapan ini ungkapan yang mustahil ada. Karena Rasulullah pasti ada di surga. Saking mereka pengen kejar kepada Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kau niatkan ziarah kepada Rasulullah sekaligus kemudian niatkan untuk menziarah ke makam Nabi ke masjid Rasulullah karena ada perintah dari Rasulullah kita berziarah kepada masjidnya Rasulullah. Jadi kita memang ada sunnah ziarah ke masjid Nabi. Dan jangan lupa ziarah juga kepada makam Nabi pun diajarkan oleh Rasulullah. Buat i'tikaf dan beriktikaf di masjid Rasulullah SAW. Saya sangat mengajar kepada yang Allah ya. Kalau saat kita berada di masjid di Madinah, banyak waktu kita duduk di masjid. Hotel itu tidak lebih cuma tempat tidur, tempat mandi guys. Jangan tempat keluarga, tempat duduk keluarga sehingga tempat umum rugi. Sekarang orang pengen nyampe ke Madinah ke Mekah sama butuh biaya satu waktu banyak. Dia tidak mampu sampai kita sudah disampaikan Allah misalnya kebodohan kita. Maka jadilah umrah di kita atau haji itu haji termuada. Seakan itu umrah terakhir kita dan haji terakhir kita. Jangan lupa kamu kayu saat umrah. Kayolah kamu kalau ada nilai kita akan nyampe ke Mekah ke Madinah. Umrah travel kamu. Kalau Allah tak menghendaki, Rasulullah menghendaki, tak bakal kamu nyampe. Dari fakir mereka saat ini, orang miskin dan kita sudah cerita sama beberapa contoh banyak. Allah akan tidak majlis kita, cuma marabon musola dengan izin Allah sampai sudah dalam Rasulullah.
Sampai hari ini masih gojek ya Pak. Jadi kalau berkendak usul berkendak dari usul hari. La ana lima kita wa yang bermakna. La ilaha illallah, minta sesuatu iman karena bersihkan dan keringat kepada beliau Rasulullah. Dikali ta'ala walau annahum yadhkaramu anfusahum ja'uka astaghfirullah wastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajidullaha tawwabur rahimah. Jadi kan hari ini berlaku iman Imam Nawawi menjelaskan pula kamu bisa buka dalam kitab Al-Adhkar. Ini juga maaf yang ditahrif oleh orang Salaf Wahabi, mereka hapus tulisan Imam Nawawi dan kitab beliau. Imam Nawawi menceritakan tentang ayat ini terjadi jauh sekian ratus tahun setelah wafat Rasulullah. Ada seorang, nanti silakan buka kitab Al-Adhkar Nawawi, cerita tentang kisah ini. Ada seorang yang sekian ratus setelah wafat Rasulullah. Ada seorang Badui, orang ini habis melakukan begitu banyak dosa dan maksiat. Lalu dia menyesal dengan perbuatannya, dia lari dalam keadaan menangis menghampiri makamnya Rasulullah. Di situ ada penunggu makam yang juga orang yang saleh yang begitu hebat cinta kepada Rasulullah. Ketika orang itu menangis di hadapan Nabi, dia mengatakan menyebut ini ayat. Dia baca di hadapan makam Rasulullah ayat ini, walau annahum yadhkaramu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul la wajadullah tawwabur rahimah. Ya Rasulullah, aku mendengar firman Allah bahwasanya seandainya mereka yang telah berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa datang kepadamu untuk meminta agar engkau meminta ampunan kepada Allah, lalu engkau minta dan Allah akan memberikan ampunan. Innallaha tawwabar rahim, wajadullah tawwabar rahimah. Lalu dia ngomong sama Rasulullah, istighfarkan aku ya Rasulullah atas segala dosa yang pernah aku lakukan ini. Lalu dia nangis kembali. Subhanallah, malam itu juga ada yang mengatakan dalam itu Imam Nawawi menjelaskan ini orang mendapatkan bisyarah dari Rasulullah SAW. Dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bukan bermimpi tapi melihat langsung Rasulullah. Rasulullah sampai kepada keluarga ini bahwasanya Allah telah memberikan ampunan Rasul itu dengan dia datang kepada aku dan Rasulullah SAW. Maka disampaikanlah kepada orang tersebut. Nah ini ikhwan, kalau kamu punya kitab Al-Adhkar Nawawi, kitab karangan Imam Nawawi, Al-Adhkar, besok ya, mereka lebih kecil-kecil perbuatan mereka. Isu ini dihapus oleh mereka dari kitab itu. Kalau kamu tidak belajar sifat tentang lagi, bukan penting belajar kitab usaha guru tentang kitab, tentang kitab. Jadi tahu ketika ada buah bahan ada hilang, ada nambah, atau mengapa dekat di kitab kami Ustaz, di kitab Ustaz ada buah cetakan apa Ustaz, kamu cetakan baru, ternyata tahu mereka itu. Banyak hadis-hadis Nabi yang dibuang oleh mereka, digunakan oleh mereka. Hati-hati. Apalagi kitab terjemahan itu dapat lalu cetakan mereka. Ya, jadi mereka mengikat pada hak Imam Nawawi pada akal diri. Imam Nawawi Al-Bantani Imam Nawawi dan Syekh dikatakan dusta dengan apa yang dia buat, kemudian berkibar Bismillah diwariskan kita Rasulullah yang takdir muhabbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah banyak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajja wa lam yazurni faqad dafani, rawahu Imam Darqutni wal Khatib. Rasul mengatakan siapa yang berhaji tapi tidak ziarah sama aku berarti memberi waktu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas wah Nabi dulu siapa sampai hari ini kamu haji yang tidak ziarah kepada aku arti tanpa udzur, tanpa satu hal yang memang sah oleh Allah, berarti kamu memberi waktu kata Rasulullah. Ingat kisah Sayyidina Bilal dan juga masyhur disebutkan masuk dalam hadis. Bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu setelah wafat Rasulullah beliau tak sanggup tinggal di Madinah. Kenapa tak sanggup setiap melihat tempat, lihat jalan, lihat apa teringat dengan Rasulullah, dia selalu menangis. Akhirnya Bilal pergi keluar dari kota Madinah. Belum lama beliau tinggal di kota Madinah, beliau mendapatkan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan Rasul menegur beliau, "Maha dan siapa ya Bilal? Pemboikotan model apa ya Bilal? Tak lagi kau mampir pada terbangun dari itu menangis kata Bilal langsung lari menuju Madinah Munawwarah, duduk menangis di hadapan makam Rasulullah. Saksikan oleh sahabat Rasulullah. Wahai ikhwan rahimakumullah. Dalam riwayat lain dalam hadis lain Rasul mengatakan man zara qabri au qad
man zarani kuntu lahu syahidan wa syahidan. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga Imam Baihaqi dalam sunannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man zarani, siapa yang menziarahi aku, kata Rasulullah dalam riwayat, man zara rabbi kuntu lahu syahidan wa syahidan. Pastikan kata Nabi, aku akan memberi syafaat buat dia dan menjadi saksi di hadapan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi motivasi itu apa? Jadi gue itu untuk ziarah kepada Rasul. Jadi motivasi. Jangan lupa harus tahu sampai tahun 2007 berapa. Tahun lagi. Tahun ini ziarah Allah Rasulullah. Sampai 12 kali ke rumah. Bisa jalan sebenarnya kalau sedikit. Ya, mengucapkan berjalan Rasulullah. Beda sedikit. Dia kerap membayar kepada Allah Rasul untuk menampakkan diri kepada Rasul. Rasul mengatakan, manzara di muka syafaat Rasul tak bisa dibayar, tak bisa dibayar. Walaupun umrah terus bayar 100 juta misal, untuk sekali ziarah, terus sekali ziarah Rasul bayar 1 juta, terlalu murah bayar itu, terlalu murah. Itu kepada syafaat Rasulullah. Rasul menjadi saksi kita dari Allah. Allah tak bayar. Seandainya bulan itu ziarah sekali harus bayar 100 juta, terlalu kecil bila itu, terlalu kecil untuk mendapatkan keagungan dari Rasulullah, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, man zarani ba'da wafati, jelas ba'da wafati. Di mana ziarah setelah wafat Nabi? Di kubur Rasulullah, di makam Rasulullah. Jelas kata Nabi, man zarani ba'da wafati. Saya berziarah kepada setelah wafatku. Di mana pengajaran Nabi dalam setelah wafat? Itu makam Rasulullah, terkubur Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Faka'anna mazarani di hayati. Itu orang seakan menziarah aku waktu aku masih hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Rawahu Imam Al-Tirmidzi. Beliau mengatakan Rasulullah SAW, man zara qabri, siapa yang mengunjungi makamku, kata Rasulullah, jelas Nabi mana bukan masjid. Berapa kali saya bacakan kata oleh paling kita, bukan ucap masjid, tapi ziarah makamku, kuburku setelah wafatku. Mana ziarah wafat setelah wafat Nabi? Ziarah makam Rasulullah, jelas. Man zara qabri, kata Rasulullah, wajiban lahu syafaat, maka pasti mereka mendapatkan syafaat kepada Rasulullah SAW. Ibarat Allah, ini sering saya sampaikan kepada iman sekalian, kita umrah, kita haji itu menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah. Kita ziarah kepada Rasulullah menjadi tamunya Rasulullah. Ingat ikhwan, dulu di zaman Rasulullah masih hidup, itu kalau ada orang yang bertamu kepada Rasulullah, mereka yang sepaling-paling langsung muncul depan Nabi. Tapi ada orang-orang, ini inisiatif sahabat, bukan Rasul yang ngatur, tapi ini orang yang takdir, memuliakan, mengagungkan Rasulullah, tidak Rasulullah tergantung keberadaan mereka dari Rasulullah. Maka mereka para sahabat berbagi tugas untuk ngatur tamu-tamu Rasulullah yang akan berkunjung kepada Rasulullah ini di masa hidup Rasulullah. Di antara tugas ini yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ngatur tamu mau datang, itu mereka datang dari jauh, zaman dulu naik motor, datang dalam berdebu, tubuh mereka keringetan, bahkan mereka tidak mandi berapa hari. Dan mungkin langsung ke Rasulullah dan karena kotor. Jadi mereka dibersihin dulu, disuruh mandi dulu, disegarkan tubuh mereka, diwangi, diharamkan, diberikan pakaian yang indah untuk biar pantas terhadap Rasulullah. Nah, Allah ikhwan, ini pun sama dengan saya dan terus sekali dalam ziarah Rasulullah. Tapi bukan penampilan dohir yang kita bahkan, kita pikir ke sekarang. Kalau mati pasti kamu akan mati nanti. Pakai baju atau pakai baju cakap, bukan itu. Untuk kita sekarang ini bersih dalam makna dari dosa, dari maksiat, dari kelalaian. Sebelum berangkat obat itu sama Allah di situ. Jangan kita kadang-kadang dikatakan penuh dengan dosa dan kesalahan. Kadang-kadang maaf ikhwan, banyak orang-orang tersebut yang mereka itu bukan orang yang baik, istiqomah, sholat, punya kontak dengan Nabi. Mereka lalai sama Rasulullah sampai depan makam Nabi, takkan jauhin dosa Nabi.
Lebih bodoh lagi kan kau akan butuh. Dosa apa tak butuh di depan orang Nabi. Apalagi aku bilang mengkafir Nabi pun. Ya Allah, ampun manusia. Ikhwan, kalau kamu mau berkunjung ke suatu tempat dan jadi tamu, apa yang kamu siapkan? Membersihkan diri, merapikan diri, mencantikkan diri. Yang kita kenal Rasulullah SAW. Bukanlah penampilan zahir yang dipandang oleh Rasulullah. Walaupun itu harus kita lakukan. Berpakaian indah, semerbak harum, mandi, gitu dan lain. Tapi Allah yang paling juga harus perhatikan ini yang dipandang oleh Rasulullah. Sucikan diri kita dari segala dosa dan kemaksiatan sampai kita datang kepada Rasulullah. Dari sekarang anak meniru kepada Rasulullah. Sini banyak yang ada di tempat berbakat. Entah bulan ini, entah bulan depan. Sekarang kita tanya, ada rindu sama Nabi? Banyak orang tidak rindu sama Rasul, cuma sibuk dan dia berkurang, makin tersapu, makin baju apa, pakai di sana kamar, urusan itu yang dipikirkan. Dan kita ini perkara ini dipikirkan mereka. Tanya, apa kata? Rindu sama Rasulullah. Salawat kau sehari berapa kali? Sunnah Rasul dari tempat tidur sampai jadi kau jalan penuh. Kalau ini semua tak kita jalankan, dan rindu sama Nabi. Allah yang tidak seperti itu. Yakin mungkin ziarah Rasulullah hidup, ziarah Rasulullah hidup jalan, ziarah wali, ziarah awliya baik. Mereka menyaksikan kita di depan. Karena baru ziarah salah satu makhluk seorang ulama berpemang. Di sekedar bagi cerita, mungkin kalau mereka tahu kita hati. Kalau ziarah mereka tahu. Malam saya mimpi dia. Mimpi itu orang soleh. Bukan dalam itu, tapi kalau mereka yang soleh. Buktikan kalau mereka tahu. Kalau kita ziarah. Ya, bagaimana dengan Musa, bagaimana dengan Rasulullah SAW. Jadi pantaskan diri kita bukan pakaian zahir. Ingat, jangan tertipu. Kalau kamu nak beri pejabat, jangan boleh. Nak kamu kait di belakang, lagi kamu zahir. Menghadap Nabi, jangan makhluk lagi. Jangan kamu tertipu dengan penampilan zahir. Tobat, teman-teman, bersih diri kita. Tangan sendiri dari sebelum berangkat kepada Rasulullah. Buka cerita-cerita Rasulullah, buka rekaman-rekaman yang pernah dari ceramah-ceramah para asal bagaimana cerita yang nanti pada kita, bagaimana pengorbanan mereka sahabat ketika hidup bersama Rasulullah. Ada tanya diri kita sampai mana untuk jalan ke sunnah Rasulullah. Sholat subuh jamaah masjid masih apa enggak sekarang ada di rumah. Sholat dua waktu wajib untuk kita di masjid ulama bertino di sholat bertino di rumah kita di masjid di musola wong anak itu sholat siwak sunnah Rasulullah Nabi demen sampai sekarang berapa banyak yang pakai siwak Nabi demen dengan rokok tahu kok ada teman Nabi siwak supaya lebih baru sekarang ada begawi teman begawi menghamil kamu dengan sunnah Rasulullah tidak Umar punya teman banyak mereka kerja di kantor baju batik tiap kali besarkan belaga sepatu belaga tapi ketika sholat yang mengingatkan aneh itu juga mereka dimasukkan dengan bangga dia bilang ini sunnah Rasulullah ini sunnah Rasulullah sunnah kalau sholat pakai ini 2 rakaat pahalanya lebih tinggi daripada memakai siwak 2 rakaat tapi agar berat 70 rakaat tidak pakai siwak jadi pahala per rakaat itu 70 rakaat sunnah sholat berjamaah belum sampai terus Rasulullah ajarkan. Mari ikhwan saya berjalan kepada mulai dari tidur dan kegiatan sunnah Rasulullah kita lakukan sebelum berjalan Nabi mengajarkan kalau tidur dalam keadaan berwudu Nabi mengajarkan tidur baca istighfar sebelumnya baca ayat kursi baca tasbih 33 alhamdulillah Allah 43 itu sunnah Rasulullah itu menghadap kanan sunnah Rasulullah baca doa bismillah ya Allah sekali doa baca masih banyak lagi. Nah kita nak ziarah Rasulullah sunnah kita lakukan. Bahkan bagi orang yang tidak ziarah kepada Rasulullah SAW karena penting asyarakat kita sekalian perjalanan dan dari sekarang camkan benar-benar seperti ini dari kepada salaf. Saat itu akan duduk di Madinah Imam semenjak tahun dari Jeddah orang duduk di Madinah tinggalkan tekad bulan apapun untuk makhluk. Yang makhluk tinggalkan tekad bulan untuk menjalankan apapun sunnah Rasulullah yang utama. Bahkan gali cerita oleh sunnah Rasulullah. Asal target sehari sekian ribu harus bersolat kepada Rasulullah.
sekian juz Quran akan kubaca di Masjid Nabawi, bahkan aku target 5 hari atau di Madinah baca hafal Quran. Tidak sulit, tidak ada kerja ya Pak. Umur terketahui kalau ketika di Madinah, maka yang masjid tidak perlu. Itu kayak pasar dari masjid ke hotel. Kalau yang lalai, teman ke pasar, teman belanja itu lalai. Orang yang nanti gimana nilai keagungan seperti dulu masjid Rasulullah. Kami tersaksikan iman, segala iman kita ziarah makam Rasulullah ziarah. Selesai, muter lagi ke hadir, lumayan muter lagi. Ziarah lagi, muter lagi sampai berapa kali sampai ke tahun Mutawid, lumayan kembali. Ya, Mutawid itu yang baru, lumayan. Oh, berapa kali? Malain. Nah, kesempatan untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Ada untuk semuanya di lapangan belakang. Habis saya balik ke hotel, jadi makan. Kalau dia mau saudara, kau bisa minta Allah untuk dekat sama Rasulullah. Tapi kalau cuma mengurusnya seperti itu, saya berdua untuk sholat di dalam masjid, jangan kau harapkan kau sholat di lapangan, masuk ke dalam masjid Rasulullah. Duduk iktikaf, baca Quran, baca sholawat, sempatkan untuk selalu putar di depan Rasulullah. Belum lagi banyak di sini tempat-tempat yang mulia. Ada kesempatan masuk Allah, ada kesempatan masuk dan tempat mereka para ahli sufa yang datang kepada Rasulullah di mana. Sekarang kita Rasulullah, mari kita sama-sama minta kepada Allah karena pendidik tambah kepada Rasul, cinta kepada Rasul, hidup kesunnah Rasul, berbanyak salat kepada Rasul, sekarang bertambah cinta Nabi yang baik membaca sejarah Rasulullah dan minta sama Allah yang untuk kepada diri kita yang tidak punya duit, yang untuk pemerintah, minta sama Allah. Syahid sudah selalu banyak karena tunjuk kemudahan di sini yang pergi umroh bukan spesial duit dia, ya bukan spesial duit dia. Sampai hari ini masih gojek. Tapi sudah diizinkan Allah sampai. Kenapa? Ada yang kerinduan, ada yang kecintaan, ada yang kesungguh-sungguhan untuk menjalankan syariat Rasulullah. Akan ada muncul panggilan. Jangan pikir dari mana. Min haitsu la yahtasib. Wa yaj'alahu makhraja. Allah akan buka jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kamu yang mampu, mana kepada orang yang mampu tapi sudah dikirim ke Allah sampai besar. Jangan menunggu kita ya. Duit banyak, masya Allah mampu pergi Bali, pergi kalau minum bahkan mampu. Anda berkata satu haji tahun 23 coba sekalian haji itu kata ya Rasul. Oke, kenapa berangkat tadi umroh pas hari haji ya sudah haji. Ya, kunjungi Rasul. Mudah-mudahan Allah SWT berkait dengan ini. Allah sampai ke saat punya kita ini bersama kita dalam hari mengucapkan kepada Rasulullah SAW dan sebaik-baik keadaan dan penuh cinta yang penuh dalam hati kita rindu kepada Rasulullah, rindu kepada mereka keluarga dan para sahabat Rasulullah, mencintai apa yang dicintai Rasulullah, mengenai apa yang dirindu dari Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah bersinar hati kita dan selalu bertobat kepada dan kemaksiatan dan kepada segala sesuatu kita sebelum kita mampu berhadapan dengan Rasulullah SAW dan mudah-mudahan memuliakan Allah kita roh kita jasa kita bersama dengan Rasulullah SAW. Allah memuliakan diri kita roh kita jasa kita dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Allah memuliakan roh kita jasa kita dan kita dengan selalu bersama dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Allah memuliakan jasa kita roh kita dengan menjadikan orang berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan Allah memuliakan roh kita jasa kita dengan berkumpul memandang Rasulullah dan dunia dan kehidupan lazat dan telah dia berkhidmat kumpul bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin ya Rabbi wa jma'na wa ahbabana fi dari karamatik Siddiqin syuhada wa salihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Rabbal Alamin sallallahu alaihi wasallam. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para yang di sini insyaallah sekarang kita akan menyambungkan tentang pembahasan lain dari Rasulullah SAW dan masalah insyaallah. Kebenaran misalkan betul-betul di Quran dan masalah yang mau sedang. Allah
Allah memberikan insyaallah itu saatnya malam Ahad depan akan kembali menghadiri majelis zikir ziarah bulanan tanggal 1 Februari malam Ahad Sabtu malam Ahad pada maghrib kumpul di sini. Dan besok baca Asmaul Husna dan salawat serta salam kepada Rasulullah dan lain-lain sampai Isya jemaah kita lanjut menjawab para kuliah yang harus kita ini bisa sekali dari Kampung Kunci. Jadi sampai malam Ahad depan tanggal 1 insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana ghafur ghafur wa mu'in. Ya Allah hadir bi rabbi ma nazal anta rahimul anta